Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi warito kamatu pi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memulai ngaji terkait seksologi atau ilmu tentang berhubungan badan atau berhubungan intim. Jadi ini bukan masalah saru atau masalah tabu atau mungkin jorok, bukan. Ini adalah sebuah sex education terkait tata cara bagaimana kita melakukan hubungan intim atau hubungan badan, tentunya dengan istri atau dengan suami yang sah ya. Jadi saya rekomendasikan bahwa apa yang akan saya nanti sampaikan itu adalah ilmu terkait hubungan dengan istri atau suami yang sah, seperti itu. Adapun kitab yang akan saya bacakan atau saya bawa ke depannya hari ini dan ke depannya itu adalah kitab Fathul Izar. Jadi Fathul Izar ini adalah kitab yang ditulis oleh atau karangan dari Kiai Haji Abdullah Fauzi Al-Hajj. Nah, jadi kitab ini ditulis oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi Al-Hajj. Sebenarnya ada beberapa kitab ya yang membahas tentang seksologi atau membahas tentang sex education. Setidaknya ada 5 kitab yang di dunia dunia pesantren ya, ada kurang lebih ada 5 kitab. Selain kitab Fathul Izar, ada juga kitab Qurratul Uyun. Nah, ini kitabnya, saya punya kitab Qurratul Uyun. Nah, adapun Qurratul Uyun merupakan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tohami ya. Kemudian ada juga kitab Uqudul Jain. Kitab ini ditulis oleh Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada kitab Daw Al-Misbah fi Bayani Ahkam An-Nikah, karangan dari Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dan terakhir ada kitab Irsyadu Zaujain, karangan dari Muhammad Usman. Nah, kitab yang akan saya bawakan nanti adalah kitab Fathul Izar. Lengkap dari kitab ini atau nama lengkap dari kitab ini adalah Fathul Izar fi Kashaf al-Asrar li Awqat al-Hadz wa Qilqat al-Akbar. Ini panjang sekali. Saya ulangi, nama lengkap dari kitab ini adalah Fathul Izar fi Kashaf al-Asrar li Awqat al-Hadz wa Qilqat al-Akbar, yang berarti atau bermakna pembuka sarung di dalam masalah seputar waktu terbaik menanam benih dan bentuk keperawanan. Jadi kitab ini memang khusus membahas tentang tata cara jima atau bersetubuh dengan suami atau istri beserta waktu dan tata caranya, seperti itu. Nah, di dalam dunia pesantren sebenarnya kitab Fathul Izar ini disuguhkan atau diberikan kepada santri tingkatan ulia. Nah, sebagaimana dipahami atau diketahui bahwa tingkatan santri itu ada 3,
Yang pertama itu tajahizi atau santri tingkat awam atau tingkat persiapan atau tingkat dasar. Kemudian setelah itu ada santri wusto, di mana santrinya adalah santri tingkat menengah. Kemudian yang terakhir ada santri tingkat ulia atau tingkat lanjutan atau tingkat atas. Nah, kita Fathul Izar kalau dalam dunia pesantren itu disuguhkan atau diberikan kepada santri ulia atau santri tingkat lanjutan. Nah, di dalam kitab Fathul Izar nanti akan membahas tentang hakikat pernikahan, kemudian membahas tentang cara-cara jima atau cara-cara berhubungan badan, dan yang ketiga terkait hubungan badan dan rahasia waktunya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang baik menurut Islam untuk melakukan hubungan intim seperti itu. Nah, baik, langsung saja saya bukan lompat ya, jadi saya akan langsung membacakan di ini bab bayanul harsi wa asrori awqotihi. Nah, di sini membahas tentang bab menjelaskan hars atau jima dan rahasia waktunya. Bayanul harsi wa asrori awqotihi, menjelaskan hars atau jima atau hubungan badan dan rahasia waktunya. Nah, ini kitabnya sangat kecil, jadi tulisannya itu sangat kecil sekali, sahabat. Sehingga nanti saya mungkin akan menggunakan center ya, jika nanti sulit untuk dibaca. Mungkin saya juga nanti akan patah-patah membacanya karena ini sangat kecil sekali dan tidak ada harokatnya. Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal maksudul aqdum minan nikahi at-ta'abbudu wa taqarrubu wattiba'u sunnatur rasul. Artinya itu, ketahuilah tujuan penting dari nikah adalah beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasul. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan dari nikah adalah untuk beribadah, karena nikah itu ya sudah pasti merupakan ibadah ya. Bahkan jika dua sejoli itu sudah menikah, maka konon ibadahnya itu sudah sempurna seperti itu. Kemudian selain mendekatkan beribadah, juga tujuan dari nikah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu kemudian beribadah, mendekatkan diri pada Allah, dan dan selanjutnya adalah menjalankan sunnah Rasul. Nah, sebagaimana diketahui bahwa nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Wa tahsilul waladi wan nasl, serta menghasilkan anak dan keturunan. Nah, jadi tujuan dari menikah itu tadi selain beribadah, mendekatkan diri pada Allah, menjalankan sunnah Rasul, juga untuk menghasilkan anak dan keturunan. Watahsilul waladi wan nasl, jadi tadi menghasilkan anak dan keturunan. Li'an nabihi bako al-alami
Wang tidomahu. Ini apa ini? Wang tidomahu wa bitarkihi wa ihmalihi khorobah wa dirosah. Dengan nikah akan tetap stabil alam ini, dan dengan meninggalkan nikah akan rusak dan binasalah alam ini. Nah, jadi di sini dijelaskan li'anna bihi bako al-alami wang tidomahu wa bitarkihi wa ihmalihi khorobah wa dirosah. Dengan nikah akan tetap dan stabilah alam ini, dan dengan meninggalkan nikah akan rusak dan binasalah alam ini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa yang pertama itu adalah tujuan dari nikah yang paling penting adalah beribadah. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah menjalankan sunnah Rasul. Yang keempat adalah menghasilkan anak dan keturunan. Jadi ada 4 menurut kitab ini. Nah, di sini ditegaskan bahwa dengan menikah li'anabihi bako al-alami, dan dengan menikah akan tetap dan stabil alam ini, dan dengan meninggalkan nikah akan rusak dan binasa alam ini. Jadi maksudnya itu seperti ini. Ketika ada seseorang yang menikah, maka karena tadi tujuan dari menikah salah satu diantaranya adalah menghasilkan anak keturunan, maka dengan adanya keturunan inilah alam akan dijaga, karena ada khalifah yang mengelola alam lingkungan ini, sehingga alam itu akan terjaga. Dan sebaliknya, ketika orang-orang itu tidak mau menikah, maka punahlah manusia, sehingga alam atau lingkungan ini tidak ada yang bisa menjaganya atau mengelolanya, sehingga ya tadi binasa seperti itu. Jadi itu pembukaan pada malam atau saat pembukaan pada awalan ini. Nanti akan dilanjutkan di hari esok. Ikuti terus kajian tentang kitab Fathul Izar. Insya Allah akan saya bacakan setiap hari seperti itu. Tadi ini masih banyak sekali ya. Ini baru pembukaan. Nanti besok kita akan melanjutkan tentang rahasia-rahasia atau waktu dari melakukan jima seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.